Salawat serta salam senantiasa kita Salawat serta salam senantiasa kita senandungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan rapi. Kepada Ibu Nila dipersilakan. Baiklah. Indonesia tanah air, tanah bermaya. Di sanalah aku berdiri, jadi bangga diri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bu Nila, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang, yang terhormat Bunda PAUD Kota Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu para kabid, kasih, dan seluruh staf pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang, yang saya hormati Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, serta Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya hormati. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama menghadiri acara sosialisasi pencegahan stunting pada anak usia dini, yaitu Anak untuk Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu yang berbahagia, menindaklanjuti program dan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dasar, Dinas Pendidikan telah mengagendakan kegiatan parenting dan setiap 2 bulan sekali. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan parenting terkait dengan pencegahan stunting pada anak untuk Indonesia Emas. Untuk meningkatkan wawasan dalam membangun anak yang sehat, fisik dan bergizi, maka pada parenting kali ini kita mensosialisasikan pencegahan stunting dan sekaligus juga akan bersosialisasi kepada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dengan narasumber pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu Bunda PAUD kita, yaitu Bunda PAUD Kota Tangerang, Ibu Haja Aini Suci Arif Erwismansa, dan guru besar yaitu pakar gizi, yaitu Profesor Dr. Neti Herawati MSI, dan insya Allah juga hadir semuanya pada kesempatan ini, Bapak Ibu guru, pengawas, penilik, dan orang tua, wali murid semuanya hadir, dan insya Allah sudah hadir pada kesempatan ini lebih daripada 600 orang.
yang ikut partisipasi dalam kegiatan YouTube pada kesempatan ini. Kegiatan ini juga bertujuan membekali kita semua, terutama orang tua, dalam memahami sehat fisik dan bergizi bagi anak-anak dalam mencegah terjadinya stunting. Dan memang selanjutnya juga kita izin bahwa pada hasil pengumuman kemarin, alhamdulillah Kota Tangerang ini meraih juara 1 tingkat Provinsi Banten untuk sekolah sehat di tahun 2023 ini, yaitu jenjang SD dan SMP kita juara 1. Dan kita doakan mudah-mudahan besok anak sekolah SD dan SMP di jenjang SD SMP tersebut itu insya Allah kita doakan mendapatkan juara di tingkat nasional. Dan juga perlu diketahui bersama bahwa kita beberapa tahun yang lalu pernah mendapatkan juara 2 dan juara 3. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mendapatkan juara 1. Dan ini berkat kerjasama semua pihak, yaitu dari semua stakeholder yang ada, pemerintah daerah, kepala sekolah, penilik, pengawas, orang tua, semua pihak yang telah membantu, wabil khusus juga Bapak Wali Kota, Ibu Unda Faud, semuanya juga ikut berperan aktif di dalam mendukung kegiatan sekolah sehat. Karena salah satu sekolah sehat ini adalah bagaimana anak-anak kita menjaga kesehatan dari dini, dari usia PAUD, TK, SD dan SMP. Dan mudah-mudahan kegiatan sosialisasi pada kesempatan ini kita juga orang tua harus memahami betul, nanti mungkin narasumber baik dari Bunda PAUD maupun dari ibu narasumber yaitu Ibu Profesor Dr. Neti Herawati juga akan memberikan materi yaitu terkait dengan pencegahan stunting dari dini mungkin. Karena memang terus terang di Kota Tangerang juga masih ada beberapa yang masih stunting, dan mudah-mudahan kita cegah dan ke depan mudah-mudahan tidak ada stunting lagi lah. Mudah-mudahan kita semua warga Kota Tangerang semua sehat dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan warga Kota Tangerang semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira itu saja dari saya, dan saya ucapkan terima kasih pada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan sosialisasi terkait dengan pencegahan stunting pada anak Indonesia Emas, kita menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa hambatan suatu apapun, dan juga orang tua betul-betul bisa mencegah anak-anak jangan sampai stunting. Nanti mungkin narasumber akan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan itu. Saya kira itu dari saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini juga kebetulan Pak Wali Kota ada kegiatan lain. Marilah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatannya kita nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang telah menyampaikan sambutannya. Perlu diketahui, program parenting merupakan program Dinas Pendidikan yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Sebelumnya, Dinas Pendidikan telah melaksanakan juga tentang kunjungan, ya. Alhamdulillah dengan parenting dari ya pendidikan, mudah-mudahan kita sebagai pendidik, orang tua lebih mengetahui, memahami bagaimana ciri-cirinya serta cara pencegahannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada pemaparan materi. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bunda PAUD Kota Tangerang, Bunda Hajah Aini Arif Masa. Kepada beliau dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya di-unmute ya, saya sendiri. Nungguin di-unmute, nggak di-unmute. Tapi sudah terdengar ya? Sudah, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Selamat siang. Yang saya hormati dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamal. Yang saya hormati narasumber, mungkin ada narasumber kedua dan ketiga nanti. Yang saya hormati pengawas, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan orang tua sekota Tangerang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita
dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah bisa berkumpul. Dan tidak lupa salam salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah hari ini kita ini nggak share screen ya? Halo, Ibu MC? Iya Ibu. Halo. Iya Ibu. Materi Ibu boleh dikirimkan kalau ingin di send screen. Oh, nggak ada di situ ya? Bisa, Ibu. Soalnya Bisa, Ibu. apa? Bisa. Ada dimasukin dari sana? Nah, ya gitu. Gizi seimbang anak usia sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak usia sekolah, memang sebenarnya kalau kita belajar dari parenting sekitar 2 tahun lalu, Indonesia ini sedang menggalakkan parenting, PKK, Dharma Wanita, mungkin dari sekolah, dinas pendidikan, dinas kesehatan semua digalakkan tentang stunting. Nah, stunting ini apa sih sebenarnya? Stunting itu adalah kekurangan gizi pada anak yang dalam jangka waktu lama yang mengakibatkan penghambatan tumbuh kembang anak. Jadi sebenarnya di Indonesia ini banyak anak-anak yang terlihat kurang gizi yang sebenarnya bisa kita perbaiki, jangan sampai terjadi stunting. Jadi kalau anak-anak yang masih kurang gizi masih kita bisa perbaiki, jangan sampai stunting yang terhambat tumbuh kembangnya, terhambat bicara, terhambat dalam berpikir, terhambat dalam aktivitas lainnya. Jadi sebenarnya ini adalah pembelajaran untuk semua orang tua, guru, saya pun begitu, agar generasi kita ini nanti generasi yang mengerti akan makanan sehat, gizi seimbang. Dan mungkin kita bisa mulai, next boleh. Anak kita biasa disebut adalah 1000 hari kehidupan. Kita tuh selalu bikin pertemuan kepada orang tua, kader-kader, bahwa begitu pentingnya 1000 hari kehidupan manusia, dimulai dari dalam kandungan. Jadi gizi yang harus kita perhitungkan bukan lagi sejak dia lahir, tapi sejak dalam kandungan. Karena dalam kandungan otak, organ tubuh, tulang, dan lain-lain berkembang. Dari situ kita harus sudah mempersiapkan gizi anak atau bayi, calon bayi yang ada di dalam perut. Dari situ dihitung sampai umur 2 tahun. Di situ perkembangan otak dan lain-lain yang sangat signifikan, sangat membutuhkan asupan-asupan gizi. Nah, sekarang kita di bagian anak SD. Kalau kita memperlihatkan anak SD, apa aja sih yang bisa kita kembangkan untuk menghitung gizi atau bagaimana agar anak-anak kita nih tidak kurang gizi ya di anak SD. SD ini ada UKS, unit kesehatan sekolah. Jadi unit kesehatan sekolah ini sebenarnya kalau kita lihat ya dipakainya tuh buat anak yang sakit. Sebenarnya UKS ini bisa dipergunakan untuk mensosialisasikan atau mendidik anak-anak kita bagaimana anak-anak kita mengerti tentang kesehatan dirinya, kesehatan lingkungan sekolahnya, karena kesehatan lingkungan sangat-sangat berpengaruh kepada kesehatan tumbuh kembang anak-anak kita di sekolah. Karena anak-anak SD mungkin sudah setengah hari di sekolah dari pagi sampai siang, mungkin pulang jam 1 atau jam 2 ya Bu ya. Jadi banyak interaksi yang mereka lakukan di sekolah. Kalau kesehatan lingkungan sekolahnya baik, insya Allah akan berpengaruh baik pada anak-anak kita. Dan jika di sekolah juga diajarkan bagaimana menjaga lingkungan yang sehat, menjaga makanan yang sehat dari UKS itu, anak-anak juga akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang makanan-makanan sehat yang bisa mereka konsumsi untuk menjaga tubuhnya agar menjadi anak-anak yang sehat. Ada juga imunisasi. Imunisasi bisa kita lihat bahwa anak-anak SD pun masih mendapatkan imunisasi. Mungkin nggak sebanyak anak-anak PAUD ya Bu ya, tapi juga kalau nggak salah kemarin
ada vaksin HPV untuk anak kelas 5 SD. Dan mudah-mudahan orang tuanya di Kota Tangerang nih setuju untuk imunisasi, karena ini adalah imunisasi terbaru dan menurut saya terbaik, karena efektivitasnya lumayan bagus, mencegah penyakit kanker 20 tahun kemudian. Dan imunisasi yang lain pun, kalau memang anak kita mendapatkan haknya untuk imunisasi, kita berikan imunisasi. Penjaringan dan anak usia sekolah. Nah, anak usia sekolah ini memang diwajibkan untuk sekolah. PMT mendapatkan makanan tambahan ya Bu. Dari situ sekolah bisa memberikan edukasi kepada anak-anak tentang makanan tambahan atau makanan sehat. Edukasi saya harapkan, saya selalu mengatakan di semua guru-guru, gimana sih caranya agar orang tua dan sekolah mempunyai satu kesepakatan tentang makanan sehat. Jadi orang tua punya kewajiban untuk memberikan bekal makanan sehat kepada anak-anaknya, dan sekolah pun bisa terus memantau dan memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dasar, bagaimana anak-anak ini bisa memilih makanan yang dia makan, agar makanan-makanan yang mereka makan adalah sehat. Dan mungkin memang nggak mudah ya untuk anak-anak zaman sekarang. Mungkin kita bisa lihat sekolah belum datang, muridnya tukang dagang sudah mulai berdatangan di depan, sudah penuh. Jadi kita ini sebagai orang tua, sebagai guru, bersaing untuk memberikan edukasi makanan sehat dengan tukang jajan di depan. Bagaimana kita bisa menarik perhatian mereka bahwa makanan yang kita makan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Boleh di next, Ibu? Anak usia sekolah itu memasuki masa sekolah. Masa sekolah pastinya akan banyak berinteraksi dengan teman-temannya, dengan berbagai wilayah tempat mereka main, pengaruh kawan, tawaran makanan jajan, aktivitas yang tinggi, main bola. Ya mudah-mudahan, saya lebih senang anak-anak beraktivitas tinggi daripada anak-anak yang beraktivitas tinggi di handphone ya Bu. Mereka akan diam, hanya memainkan jempolnya. Itu menurut saya nggak baik. Lebih baik mereka beraktivitas dengan berlari, main bola, main kasti, main kelereng dan lain-lain. Terpapar sumber penyakit menjadi tinggi. Sebenarnya gini Bu, sumber penyakit ada di siapa saja. Saya pulang bekerja atau pulang dari PKK pasti membawa virus. Anak ibu pulang sekolah pasti membawa virus. Virus dan bakteri ada di mana-mana. Itu tergantung kita sebagai orang tua dan anak-anak, kita bisa mendidik anak kita untuk hidup sehat, cuci tangan, menjaga kesehatan, yaitu salah satunya cuci tangan, dan penuhi gizi anak. Gizi, protein, dan lain-lain, itu membantu meningkatkan imunitas anak. Kalaupun kita menjaga kebersihan, tapi gizi kita tidak terpenuhi, protein rendah, dan sayur buah rendah, sama saja Bu, virus akan gampang masuk ketika imunitas kita sedang rendah. Dan ini, aktivitas fisik sangat mungkin menjadi berkurang untuk PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai belajar ya Bu, cuma memang ada beberapa les yang anak saya sekarang malah anak saya senang belajar di rumah, dia senang PJJ. Nah, ini yang harus kita imbangin. Kalau mereka senang memang beraktivitas lewat komputer semua, kita harus punya aktivitas dengan memberikan les-les tambahan seperti taekwondo, les olahraga bola, dan lain-lain. Karena bergerak itu harus untuk melatih otot, untuk melatih keseimbangannya dalam bergerak. Boleh di next Ibu? Ini adalah faktor-faktor yang menjadikan anak berstatus gizi baik dan sehat. Apa aja sih faktornya? Pertama adalah makanan. Makanan yang kita berikan akan menjadi faktor yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak kita. Tumbuh kembang fisik maupun selain fisik apa Bu? Iya, selain fisik tentunya dalamnya untuk kesehatan jasmaninya, rohaninya pasti berpengaruh dari gizi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan tentunya kita sebagai orang tua harus memahami, harus belajar banyak, karena saya pun
terus belajar tentang gizi anak. Belajar gizi itu banyak Bu, lewat internet, lewat belajar mungkin Ibu bisa konsultasi ke dokter gizi. Anak saya umurnya segini, misalnya umur 7 tahun, umur 8 tahun, gizi apa aja yang harus saya penuhi agar anak saya menjadi sehat. Belajar gizi itu banyak, tentunya dari seminar dan lain-lain. Dan saya rasa kita tuh dalam menerima ilmu, kita harus menerapkan kepada anak-anak kita, karena itulah yang diinginkan dari hasil sebuah seminar atau kajian dan lain-lain. Dan kita harus banyak belajar, mencoba membuat makanan-makanan sehat yang mungkin anak kita suka, atau belajar mencoba makanan-makanan baru kepada anak kita yang disesuaikan dengan kebutuhan gizinya. Yang kedua adalah praktek pemberian makanan pengasuhan. Parenting ini sangat-sangat luar biasa pengaruhnya kepada anak kita. Tidak hanya tumbuh kembang anak, tapi psikolognya tuh pun berpengaruh. Psikolognya tidak baik, itu akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak. Jadi alangkah baiknya faktor gizi dan psikolog anak itu berkembang dengan bersama-sama. Jadi pengasuhan orang tua yang seimbang antara pengasuhan ibu dan ayah. Jadi pengasuhan zaman sekarang ini bukan lagi tentang si ibu yang penuh dengan perhatian anaknya, tapi ayah dan ibu. Si ayah pun mempunyai porsi tersendiri dalam tumbuh kembang anak, karena anak ini adalah anak ayah dan ibu, bukan anak si ibu aja ya Bu ya. Iya, jadi parenting dari ayah, kedekatan dengan ayah, konsultasi atau obrolan anak dan ayah itu juga perlu. Kedekatan ayah dan ibu itu juga perlu. Ada waktu-waktu atau meluangkan waktu dalam keluarga seperti makan bersama atau mempunyai aktivitas dalam keluarga secara bersama-sama. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini tentunya perlu ya Bu ya, karena kesehatan anak untuk anak yang sakit bawaan pasti berbeda. Anak yang mempunyai sakit bawaan seperti jantungnya bermasalah, itu akan susah sekali naik berat badan dan mempengaruhi fisiknya. Anak dengan penyakit-penyakit seperti TBC itu juga sama, itu akan susah sekali menaikkan berat badannya. Dan terakhir ada tentunya kebersihan sanitasi dan air bersih. Untuk anak-anak yang mempunyai lingkungan bersih, insya Allah penyakit seperti muntaber, batuk, penyakit kulit itu akan teratasi. Tapi untuk anak-anak di wilayah dengan kebersihan yang buruk itu akan sangat berpengaruh dengan kesehatannya, dan tentunya kalau anak sakit akan susah makan. Jadi tidak terpenuhi gizinya seperti itu. Boleh di next? Sebagian anak sudah memasuki masa pertumbuhan cepat prapubertas, menstruasi, dan perhatian terhadap penampilan fisik, body image, terutama pada remaja putri. Ini yang kita biasa lakukan pada penanganan stunting. Sekarang stunting bukan lagi kita mulai dari anak-anak yang balita atau bayi. Kita memulai dari pasangan-pasangan yang belum, anak remaja yang belum menikah. Biasanya anak-anak atau pasangan yang mau menikah itu, anak remaja itu mulai dengan diet sana, diet sini, nggak mau makan nasi, biasanya nggak mau makan karbohidrat, padahal tubuh kita memerlukan karbohidrat. Mereka menjalani diet yang salah dengan mengkat kebutuhan yang tubuh kita butuh gitu ya. Jadi sebenarnya edukasi gizi itu sangat penting. Jadi dari remajanya dia diet, kurang gizi, mereka menikah dalam keadaan kurang gizi, nanti hamil pun dalam keadaan kurang gizi, seperti itu. Jadi sebenarnya edukasi tentang gizi memang diperlukan dari kecil agar mereka mengerti gimana sih cara mengurangi kalori jika memang ingin menurunkan berat badan. Itu adalah hitungan-hitungan kalori, bukan mengurangi nasi dan lain-lain. Gizi seimbang.
Jadi gizi seimbang ini kalau zaman dulu kita kecil disebutnya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang udah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya Bu. Sekarang adalah gizi seimbang B2SA. Jadi kita menyeimbangkan antara karbohidrat, protein hewani, dan nabati, sayur dan buah. Boleh di next. Nah, ini adalah lemak, minyak, garam, dan gula. Ini memang harus dibatasi Bu. Kalau kita mungkin dulu suka bilang, anak kecil nggak apa-apa, makan yang manis, minum yang manis, toh mereka tidak gemuk, toh mereka tidak cepat gemuk. Kita yang harus dibatasi. Karena kita sebagai orang tua kalau makan manis sedikit aja itu berasa berat badan akan naik. Kalau menurut saya memang dari kecil kita harus membatasi gula. Kenapa? Karena ini adalah masalah pembiasaan. Kalau kita dari kecil sudah membiasakan susu pakai gula, minum jus kasih gula, apapun minum air putih tapi dikasih sirup, dikasih gula, karena anak saya senangnya minum sirup, anak saya senangnya minum manis-manis, nanti dia akan terbiasa sampai besar untuk minum hanya minuman manis, tidak mau air putih. Gula ini sebenarnya ada batasannya Bu. Jadi 4 sendok makan untuk 1 hari, bukan pagi atau siang atau sore, tapi 1 hari kita hanya dibatasi 4 sendok, itu maksimal. Dan sumber protein nabati dan hewani juga ada. Ini 2-3 porsi adalah porsian satu porsinya itu 100 gram ya Bu. Nah ini setiap anak, setiap umur ada ukurannya. Jadi untuk anak ukuran SD itu mungkin 6-12 tahun itu 84 gram sampai 140 gram per konsumsi per makan. Halo. Halo. Bu Nila. Halo, masih ada Bu suara saya? Masih Bu, masih terdengar dengan jelas. Suara saya kok hilang ya, sebentar. Saya hilang. Nah, ya, sorry, maaf ya tadi kepencet. Jadi sumber protein tadi 84 sampai 104 gram, sayuran 230 sampai 500 gram, karbohidrat itu 3 sampai 8 porsi itu tergantung satu porsinya 100 gram. Jadi inilah piramid dalam makanan. Boleh di next? Nah, ini masalah yang mungkin kita lihat pada anak-anak kita adalah kurangnya konsumsi sayur dan buah. Mereka nggak suka sayur. Mungkin kalau buah masih suka ya, tapi kalau sayur tuh kayaknya berat banget anak kita tuh kalau dikasih sayur. Dan banyak makanan yang mereka suka adalah tinggi gula, garam, dan minyak. Jajanan-jajanan yang biasa kita lihat memang sangat menarik Bu, manis, asin, gurih, dan lain-lain. Nah, mereka kurang juga mengkonsumsi protein karena jajanan-jajanan yang biasa dijajakan adalah makanan-makanan tepung, gorengan, dan ya gula yang tadi saya katakan. Karena biasanya gula itu dikatakan kalori kosong, kalorinya tinggi tapi tidak memiliki arti dalam gizi yang bisa diserap oleh tubuh. Dan asupan air putih yang kurang, karena tadi saya bilang anak-anak kita senang minuman manis. Boleh di next? Zat gizi yang diperlukan anak kita. Jadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu sangat menunjang aktivitas pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh anak-anak kita. Jadi kalau kurang, timbangannya kurang juga Bu. Boleh di next? Nah, ini gizi seimbang. Jadi asupan yang kita berikan kepada anak kita seimbang dengan gizi atau vitamin atau gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, ini disebut gizi seimbang. Boleh di next? Nah, gizi yang seimbang yang seperti ini. Mungkin sama kebalikannya ya. Kalau gizinya berlebih, tapi kebutuhannya tidak berlebih, ya jadinya menumpuk menjadi gula. Dan gula akan menjadi lemak. Boleh di next? Nah, ini yang disebut gizi kurang. Gizinya tidak seimbang dengan kebutuhan, aktivitasnya tinggi,
sekolah, belajar, berpikir, beraktivitas di luar yang banyak, tapi asupannya tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Maka badannya pertama mungkin hanya terlihat kurus, tapi lama-kelamaan otak dan otot lain-lainnya membutuhkan protein, gizi yang lain itu tidak terpenuhi. Jadi maka yang disebut terlambat dalam berkembang. Boleh di next? Boleh di next? Nah, pesan khusus untuk anak usia sekolah. Dibiasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, dan ada waktu makan bersama keluarga. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa mungkin kita flashback zaman dulu kita waktu kita kecil, sekarang kita bisa bandingkan. Dulu mungkin kita melihat orang tua kita memakan sayuran, lalapan, rasanya kok males gitu ya, lihat mereka kok makan lalap kok sebegitu senengnya. Cuma sekarang kita mengikuti pola makan orang tua kita zaman dulu. Jadi ternyata pola makan itu diturunkan, diwariskan. Pola hidup, pola makan orang tua kita itu akan diturunkan kepada kita, dan begitu pun kita. Pola kehidupan kita, pola makan kita akan diturunkan kepada anak-anak kita nantinya. Jadi alangkah baiknya ada waktu makan bersama yang tentunya orang tua atau kita sebagai orang tua memberikan contoh untuk makan makanan sehat. Boleh kita ambil contoh untuk misalnya ayahnya kelebihan berat badan atau kita biasa sebut dengan obesitas. Ibunya obesitas. Kita bisa pastikan anak-anaknya obesitas. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena polanya sama. Pola ayah, ibu akan diturunkan kepada anaknya. Boleh di next? Pesan khusus untuk anak sekolah, biasakan sarapan pagi. Kenapa sarapan pagi menunjang belajar di sekolah pagi-pagi? Karena pagi-pagi mereka sekolah. Siang dan tahap makan malam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40% anak sekolah tidak makan pagi. Akibatnya jumlah energi yang diperlukan untuk belajar menjadi berkurang. Dan hasil belajar kurang bagus pada tubuh seorang yang normal setelah tidur 8-10 jam dan tidak melakukan kegiatan makan dan minum atau puasa. Kadar gula darah mereka pada kisaran yang normal yaitu 80. Apabila tidak melakukan kegiatan makan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat, kadar gula darah akan terus menurun karena gula dipakai sebagai sumber energi. Oleh karena itu, makanan pagi sangat penting untuk menambah gula darah sebagai sumber energi pada anak sekolah. Makan pagi sangat dianjurkan sehingga pada saat menerima pelajaran 1-2 jam setelah makan, gula darah naik dan dapat dipakai sebagai sumber energi otak. Otak mendapat energi terutama dari glukosa. Pada proses belajar, otak merupakan organ yang sangat penting untuk menerima informasi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa anak bisa berkonsentrasi dengan sangat baik jika mereka mendapatkan sarapan. Mungkin ada beberapa anak yang tidak terbiasa untuk sarapan, atau ada beberapa orang juga seperti kita, orang tua tidak terbiasa untuk sarapan. Tapi alangkah baiknya kita membiasakan kepada anak-anak kita memberikan sarapan. Misalnya dia nggak mau sarapan karbohidrat, cari alternatif yang lain. Nggak mau nasi, ya kita ganti roti. Nggak mau roti, ganti jagung rebus atau singkong rebus atau ubi yang lain-lain. Jadi kreativitas memang sangat dibutuhkan agar anak-anak kita mau mengkonsumsi makanan. Next, boleh. Biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Biasanya memang anak kita tuh kalau senang makan nasi sama mie gitu, itu karbohidrat. Jadi kita sebagai orang tua mungkin sama kayak saya pun belajar, Bu, pengganti nasi apa, pengganti mie apa, karbohidrat. Jadi semua di piring anak kita tuh harus ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayurnya. Jadi ternyata protein ini membantu banyak sekali perannya. Pembentukan antibodi dan imun itu dari protein, membentuk sel dan jaringan tubuh, memperkuat tulang, otot, sumber energi bagi hormon dan tubuh. Jadi protein ini mempunyai peran yang kuat dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi kalau kita skip atau kurang dalam memberikan protein, sayang, karena masa-masa mereka, masa tumbuh kembang anak-anak kita tidak akan terulang. Boleh di next, Ibu.
Pesan khusus untuk anak sekolah, perbanyak mengkonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Gimana ya? Rasanya memang kita tuh memberikan sayuran atau mengedukasi untuk makan sayur udah maksimal, tapi anak kita tetap nggak mau menyentuh sayur, atau kalau ada sayuran ya pinggir-pinggirin gitu ya. Jadi memang ada beberapa tahapan gimana sih biar anak-anak kita nih mau makan sayur. Mungkin dari awal kita sudah berikan edukasi tentang sayuran. Mungkin kalau sekolah bisa membuat tema pembelajaran tentang sayuran. Jadi diberikan edukasi kenapa tubuh kita memerlukan sayuran, apa aja vitamin yang ada dalam sayuran. Lalu mungkin kita bisa membuat lagu tentang sayuran agar mereka lebih mengenal sayuran. Mungkin ada menanam bersama tanaman sayuran, atau panen bersama, atau dari orang tua bisa memasak bersama, yuk masak sayur kangkung, yuk bahkan masak sayur bayam. Jadi si anak ini terbiasa untuk melihat, memegang, meraba sayur agar mereka lebih kenal. Mungkin kalau lebih kenal kita bisa lebih gampang atau lebih mudah untuk mengajak mereka mencoba memakan sayur. Di sini diajarkan untuk disisipkan dalam bekal. Partisipasi anak dalam mempersiapkan hidangan diawali mungkin kalau buah-buah yang manis, buah yang bisa mungkin kalau kita peras kita bisa jadikan es krim atau es buah, kita bisa jadikan jus, dimodifikasi di bentuk-bentuk yang lucu. Ibu-ibu zaman sekarang tuh udah kreativitasnya udah sangat tinggi saya rasa ya. Kita sajikan dengan menarik. Dan tentunya kita sebagai orang tua memberikan contoh memakan buah dan sayur. Next boleh, contoh simulasi pemberian makanan. Jurus anak mau makan buah dan sayur, sajikan buah dengan potongan menarik. Kenalkan buah yang manis terlebih dahulu, karena memang kita membiasakan semua dari yang manis, jadi kita berikan yang manis agar mereka mau dulu merasakan buah. Modifikasi ke bentuk lain, ajak si anak berpartisipasi dalam persiapan makan. Sisipkan dalam bekal anak, perlihatkan dan tindakannya. Itulah adalah contoh ya dari orang tuanya. Biasakan membawa makanan dan air putih dari rumah. Next, boleh next. Ya, jadi ini apa ya? Mungkin lagi digalakan untuk anak-anak SD untuk membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Untuk membiasakan minum air putih dan membawa bekal, tentunya diharapkan orang tua dari murid sekolah dasar memberikan makanan-makanan bekal yang sehat ya Bu ya. Jadi lauk pauknya, buah-buahannya, makanan pokok, sayurannya. Dan saya tuh berharap makanan-makanan ibu ini menjadi makanan-makanan yang memang anak-anak anak-anak tuh mau makan. Jangan sampai anak-anak tuh lebih memilih makanan jajanan, dan kadang orang tua tuh mengalah. Anak saya setiap dimasakin nggak mau Bu, maunya jajan, akhirnya bekalnya isinya jajanan. Jadi bekalnya isinya apa tuh? Siomay, bakso kojek depan sekolah gitu. Kalau menurut saya kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, orang tua itu memimpin anaknya, bisa mendidik. Jadi mengatur, kita yang mengatur anak kita. Jadi kita memberikan edukasi bahwa makanan yang kita bawa dari rumah itu harus dimakan. Kalau sudah bikin aturan yang bisa disepakati oleh orang tua dan anak, agar kita nih bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Memang nggak segampang, tidak segampang tidak segampang kita bisa bernegosiasi dengan orang besar. Tapi anak itu adalah orang yang bisa masih kita atur karena dia menghormati kita sebagai orang tua. Jadi gini Bu, kalau saya dengan anak saya bikin perjanjian tentang makanan. Makanan yang dia suka pastinya sama dengan anak ibu-ibu di sekolah, sama anak-anak ibu di rumah. Makanan yang paling mereka suka, anak-anak saya suka adalah Indomie goreng. Jadi saya membuat peraturan dengan anak-anak saya, Indomie boleh, hanya diberikan tanggal 1. Anak saya suka minuman tertentu, dia suka kopi. Saya bilang boleh, hanya diberikan tanggal 1. Jadi mereka mematuhi peraturan itu. Jadi mau merengek seperti apapun,
Saya bilang perjanjian adalah perjanjian, tanggung jawab kita. Jadi kita harus mengikuti perjanjian tersebut. Dan anak saya karena sudah terlalu lama menangis dan tidak pernah saya berikan, sampai sekarang patuh mengikuti aturan. Jadi anak itu tergantung dari sikap kita. Jadi kalau kita bersikap untuk memberikan makanan yang baik dan mereka mengikuti, dan itu memang aturan dari orang tua yang harus kita jalani. Boleh di next. Batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Ini kalau boleh bocoran, ini sama saya, Bu. Jadi ini sebenarnya permasalahan di orang tua, di kita. Kita juga suka jajan. Kita juga suka makanan manis, dan asin, dan berlemak. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa makanan ini sangat, kalau kita bilang nagih ya, Bu ya, tapi kan kita bisa atur. Jadi kitalah sebagai contoh di rumah. Kalau kita tidak menyajikan makanan cepat saji, mereka juga nggak bisa beli. Mereka beli pasti minta sama orang tuanya kan. Nah, kalau gitu kita atur kapan waktunya jajan, kapan waktunya makan makanan rumah. Boleh di next. Membiasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Ini adalah pembiasaan hidup sehat. Jadi pembiasaan ini pun boleh saya tambahin ya, setiap 6 bulan sekali kita ke dokter gigi untuk membersihkan gigi, melihat apakah ada yang perlu perbaikan dan lain-lain. Boleh di next. Hindari merokok. Anak SD mungkin belum merokok ya, tapi menghindari asap rokok, dan orang tua harus menghindari diri untuk merokok di lingkungan keluarga, bukan hanya untuk sayang asapnya, tapi kasihan anaknya, istrinya, karena akibat dari asap rokok aja itu bisa berkali-kali lipat daripada orang yang merokok. Boleh di next. Untuk remaja putri, biasakan mengonsumsi keanekaragaman makanan, banyak makan sayur hijau dan buah-buahan berwarna, ditambah dengan minum tablet tambah darah, 1 tablet per minggu untuk mencegah anemia. Anemia kurang darah atau darah rendah, ini berakibat menurunkan imunitas, menurunkan konsentrasi, produktivitas, kebugaran. Rata-rata anak-anak yang kurang darah mungkin bisa dilihat ya, jadi wajahnya agak pucat dan lain-lain, tapi tentunya sangat berpengaruh kepada aktivitas mereka sehari-hari. Boleh di next. Gimana sih kita bisa menilai anak kita gemuk, kurus, atau normal? Next, boleh. Sebenarnya kita bisa konsultasi dengan dokter anak, tapi untuk kita bisa menghitung di rumah nih, anak saya ini overweight apa enggak, anak saya ini kurang gizi atau enggak, bisa dihitung dengan IMT ini, indeks massa tubuh. Ini berlaku sama kita juga ya, Bu. Kita juga bisa menghitung dari berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Jadi kalau misalnya berat badannya 40 kilo, tingginya 1,5. 40 dibagi 1,5 dikali 1,5. Jadi 17,8. Boleh di next. Nah, ketemunya di umur dan IMT. Nah, IMT ini ketemu titiknya dan ini masih di jalur normal. Jadi yang jalur di atas gelombang yang hijau. Boleh next. Next lagi boleh. Kita bikin laporan tersendiri kalau memang anak-anak kita di rumah, bisa kita hitung. Pengasuhan positif pada anak. Asah, asih, asuh, mendidik, mencintai, dan membina. Pentingnya pola asuh mencegah stunting pada anak. Jadi kita sebagai orang tua tentunya memberikan parenting kepada anak kita tentu dengan belajar. Karena zaman dulu kita dididik dengan zaman sekarang pastinya berbeda. Dan kita harus mengikuti zaman yang ada. Anak kita ini hidup di zamannya, bukan zaman kita. Jadi kita pun sebagai orang tua tidak boleh berhenti untuk belajar. Entah parenting tentang makanan sehat, entah parenting tentang hidup sehat, entah parenting tentang tumbuh kembang anak. Ya, Bu. Next, boleh. Prinsip pola pengasuhan positif, cara bersikap yang baik pada anak dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan apresiasi terhadap prestasi anak, mengajarkan saling memaafkan, belajar saling menghargai, dan jauhkan anak dari tindak kekerasan. Sebenarnya gini, Bu, untuk mencintai
anak, mencintai suami, kita perlu mencintai diri kita sendiri. Kita banyak bersyukur, dengan itu kita bisa mencintai anak-anak kita. Kita bisa mengerti apa ya? Saya itu punya anak 4 dan empat-empatnya mempunyai karakter yang berbeda. Dengan karakter itu, kalau kita bisa mendekati banyak bicara, banyak bersentuhan dengan anak-anak, kita akan mengerti karakter apa yang ada di anak kita satu persatu. Dengan itu kita bisa mengerti juga bagaimana kita akan bersikap kepada anak-anak kita. Jadi karakter anak ini bisa kita sesuaikan dengan gimana cara kita bersikap kepada anak-anak kita. Kedua, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk tumbuh kembang anak agar menjaga keharmonisan keluarga serta memberikan perlindungan dari kekerasan. Sebenarnya yang perlu kita bangun adalah komunikasi, Bu. Komunikasi ini saya rasa ilmu yang sangat berharga buat kita sebagai ibu rumah tangga untuk menjalin komunikasi kepada anak, komunikasi kepada suami. Karena ternyata komunikasi yang baik itu gak gampang. Jadi saya belajar komunikasi nih, gimana anak saya mau mendengarkan saya saja, itu belajarnya lumayan, Bu. Pengalaman yang panjang, harus mencari ilmunya, gimana sih cara kita, orang tua nih kalau ngomong didengar sama anak kita. Gimana sih cara kita kalau sebagai istri nih ngomong sama suami, dan suami mau mendengar gitu. Jadi ternyata banyak cara komunikasi kita yang selama ini kita jalani itu salah. Jadi yaitu kita banyak berkembang dengan belajar. Boleh di next. Efek malnutrisi dan kurang kasih sayang terhadap perkembangan otak. Nah, ini dalam bayi, nutrisi dan simulasi kasih sayang. Jadi anak ini memang pengaruhnya tidak hanya makanan, tapi kasih sayang orang tua dan perilaku kita sebagai orang tua. Boleh di next. Ini adalah Perpres dari Presiden tentang percepatan penurunan stunting dari 2021. Boleh di next, apa saja yang dapat kita lakukan sebagai pihak sekolah untuk pencegahan stunting? Tentunya pemantauan, pertumbuhan, perkembangan berkala, BB, TB, lingkar kepala, SKSP. Jadi mungkin muridnya bisa dihitung lingkar kepalanya, tinggi badan, berat badan, karena salah satu yang kita bisa lihat anak murid kita gizinya seimbang, itu salah satunya itu berat badan, tinggi badan. Pengenalan gizi seimbang. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kita bisa buat tema pembelajaran, tema makanan sehat, tema sayuran, tema buah-buahan, membuat demo makanan simple, bergizi, menyelenggarakan fruit day, vegetables day, protein day, mineral water day, dan lain-lain. Tentunya para ibu guru sangat lebih mengerti apa sih yang anak-anak kita senengin gitu. Misalnya dibuat lagu kah, dibuat apa, dibuat festival kah, atau yang membuat anak-anak bersemangat untuk lebih mengenal sayuran dan buah-buahan. Stimulasi perkembangan permainan edukatif. Nah, kita bisa memperkenalkan sayuran, makanan, protein, dan karbohidrat lewat permainan-permainan juga. Pemberian obat cacing, tentunya anak cacingan itu pasti biasanya menguras gizi yang mereka makan. Jadi gizinya itu nggak pernah nyampe kepada anak-anaknya. Pembiasaan hidup sehat, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Suplementasi vitamin A di bulan Februari dan Agustus, pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan berkala, pelatihan untuk guru PAUD, kelas parenting, orang tua. Jadi saya berharap orang tua dan pihak sekolah punya komitmen yang sama dalam mendidik atau membesarkan anak-anak dengan gizi yang sehat, yang baik. Jadi dari sekolah memberikan misalnya setiap seminggu sekali bekal makan sehat atau festival makanan sehat. Nah, si anak ini membawa makanan-makanan sehat dari rumah, penyediaan APE dan lain-lain. Boleh next. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi ilmu yang bisa berguna untuk anak-anak kita. Mungkin sekali lagi terakhir dari saya, makanan yang kita makan, makanan yang kita berikan kepada buah hati kita, anak-anak kita, insya Allah menjadi investasi jangka panjang. Mudah-mudahan
apa yang kita berikan makanan pada anak-anak kita menjadi investasi yang baik untuk anak-anak kita ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bunda Haja Aini Suci Arif RW Kesmansa. Beliau adalah yang tercinta Ibu Wali Kota Tangerang, Bunda PAUD Kota Tangerang, sekaligus Ketua PKK Kota Tangerang. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan tadi akan menambah wawasan bagi kami, para guru maupun para orang tua, sehingga anak-anak kami tidak ada mengalami stunting. Baik, terima kasih Ibu. Salam sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pemberian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MPSI. Selamat sore Bunda Neti. Kami menunggu kehadiran dari pemateri kedua pada acara parenting online, pencegahan stunting pada anak Indonesia Emas tahun 2045. Ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Saya mulai ya, Bun. Silahkan Ibu. Salam, ya. Sebelumnya Salam mungkin takzim penuh hormat. Ya, bangga Ibu. Ya, kepada Bunda PAUD Tangerang, Bunda Aini yang rasanya materinya udah diberikan semua gitu. Jadi luar biasa saya mengikuti tadi. Jadi sebagian besar materi saya malah sudah banyak yang disampaikan, sehingga nanti mungkin beberapa saya lewat. Dan menyenangkan sekali kalau bertemu dengan Bunda PAUD yang kemudian memahami dan kemudian menguasai. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Oke, saya coba menambahkan saja. Semoga nanti bisa memperkuat yang disampaikan, karena tadi materinya udah sangat lengkap ya Bunda. Ini luar biasa, saya mengikuti tadi. Sebagian besar materi saya udah diberikan. Kita nanti mungkin banyak diskusi. Baik, ini sebentar. Mudah-mudahan dilancarkan nih sama Allah paparannya. Baik. Sedang bergerak dulu. Ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Ini adalah CV saya. Karena saya sudah pernah bicara beberapa kali di sini, mudah-mudahan sudah hafal semua begitu. Udah ingat. Terima kasih kepada teman-teman yang mempercayai kepada saya untuk sekian kalinya, dan kali ini bisa duet bersama Bunda PAUD yang luar biasa, pemahaman dan penguasaan bukan hanya knowledge tapi juga dipraktekkan. Oke, sekarang kita akan coba dipercepat. Sesuai dengan judulnya, jadi saya mulai dulu dengan Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi berdasarkan potensi Indonesia pada tahun 2045 nanti, kita bisa berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan ini yang membuat penuh harapan. Kalau teman-teman lihat di sini bahwa nanti di tahun 2045 tersebut, jadi penduduknya itu kalau sekarang banyak anak-anak gitu ya, kalau nanti itu penduduknya udah penduduk yang produktif sehingga bisa mendukung Indonesia begitu. Jadi karena itulah disebut Indonesia Emas, karena pada saat nanti di 2045 maka anak-anak usia 0-14 tahun itu sudah sedikit, sementara yang produktif itu banyak, sehingga kita akan bisa mendapatkan keuntungan dan pendapatan yang baik. Kok jadi ke sini? Karena itulah disebut Indonesia Emas, karena kita nanti diprediksi akan bisa meningkatkan pendapatan kita,
yang luar biasa seperti yang terlihat di gambar dan bisa mempercepat pengentasan kemiskinan yang sekarang banyak. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini menurun begitu. Dan untuk itulah kita berharap 2045 nanti yang pendapatannya, kemudian pendidikannya, kesehatannya menjadi lebih baik. Nah, tetapi sesungguhnya kita sedang menghadapi persoalan hari ini yang perlu kita pecahkan bersama. Tadi beberapa data sudah disampaikan oleh Bunda Aini. Jadi ternyata stunting kita itu 21,6%. TBC kita itu ternyata nomor 2 terbanyak di dunia. Kalau sudah TBC, makan banyak pun anaknya tetap kurus dan nanti jadi stunting. Kita ini double burden. Selain memang kita mengalami stunting, anak-anaknya TBC, tapi ada juga yang obesitas. Dan angka kematian ibu kita masih tinggi dan ternyata kita itu baru lebih kurang 1 dari 3 anak Indonesia yang ikut PAUD. Gimana mau berharap 2045 kalau seandainya kondisi saat ini tidak kita perbaiki bersama-sama. Karena itulah teman-teman sekalian, kita beruntung sebenarnya semua pendidikan di Indonesia mewujudkan salah satunya anaknya sehat. Jadi sehat itu bukan hanya sehat fisik, sehat sosial, sehat spiritual juga. Nah, oleh karena itu yang terkait stunting itu sehat fisik. Nah, jadi lembaga pendidikan harus mewujudkan anaknya sehat. Perilaku makannya baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Aini dengan baik terkait dengan apa itu stunting. Stunting itu dilihatnya dari tinggi badan, bukan dari berat badan. Karena kalau tingginya di bawah normal, berarti kekurangan gizinya sudah lama. Untuk teman-teman yang sudah masuk SD, para guru wajib mengecek apakah anak ini kemarin melalui stunting tidak. Stunting itu sebenarnya dilihatnya di balita, tapi nanti di usia SD kita bisa melihat anak ini lebih pendek tidak dari usianya. Seperti misalnya ini. Nah, gambar ini teman-teman bisa lihat di sini. Di gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa si Romi, anak sekolah ini 13 tahun, dia anak petani, berbeda tingginya dengan anak buruh tani. Berarti yang anak buruh tani ini, dia kemudian mengalami stunting. Gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi kalau seandainya anak mengalami stunting, gitu ya. Kalau misalnya mengalami stunting, maka dia akan gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme. Kenapa yuk sekarang banyak yang penyakit jantung koroner itu ada orang-orang miskin. Nah, karena ini. Karena waktu dia kecil dulu dia mengalami stunting. Jadi, stunting ini persoalannya itu banyak. Menyebabkan kemampuan belajar yang rendah, dia kemudian tidak bersemangat, termasuk juga penyakit-penyakit degeneratif banyak pada mereka. Dan yang pasti, anak-anak yang pendek ini lingkar kepalanya juga kecil. Dan itu menandakan bahwa isi otaknya juga sedikit. Kalau ini terjadi pada usia balita, begitu masuk SD, berarti teman-teman guru harus bisa menjaga anak ini supaya dia bahagia, dia belajarnya bersemangat, gizinya jangan mengalami kekurangan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami masa kronis. Sebenarnya di usia SD udah nggak bisa diperbaiki stuntingnya. Terus gimana dong? Cara belajarnya yang diperbaiki. Kemampuannya lebih rendah dibandingkan anak yang tidak stunting. Berarti ibu guru sabar ngadapin anak-anak stunting. Jangan disamain dengan anak-anak yang tidak stunting. Jadi kalau orang misalnya belajarnya sebentar bisa, dia butuh berbentar-bentar. Tapi bukan berarti dia tidak bisa mencapai, tapi dia harus lebih banyak.
Karena itulah kita harus mengetahui anak kita stunting tidak di sekolah kita. Kalau kita jadi tahu anak kita stunting, kan kita jadi oh, anak ini stunting, saya akan menanganinya seperti apa gitu. Kenapa? Karena kalau sudah lewat usia balita, sebenarnya sel otak nggak bisa bertambah lagi. Tapi dengan belajar lebih banyak, maka sambungannya dia bisa yang disebut dengan perkembangannya bisa kita kuatkan. Berarti ibu-ibu guru SD kalau ketemu anak lebih pendek, dan pendeknya itu memang di bawah normal, lebih disayangi ya, lebih sabar ya, diingatkan juga gizinya. Nah, kalau gitu kita lihat apa hubungannya gizi dengan pendidikan. Jadi, proses belajar itu teman-teman, nih lihat gambar. Kalau orang belajar, maka informasinya diterima oleh indera. Telinga, mata, semua inderanya. Termasuk di bawah kulit ini banyak saraf-sarafnya. Makanya salah satu untuk mencegah anak-anak kurang cerdas dan stunting juga dipijit tuh 2 kali sehari kalau yang bayi. Dan bagi anak yang SD, bagus tetap dipijit seminggu sekali. Nah, kenapa? Karena di bawah kulitnya ada banyak saraf. Kalau ada informasi yang diterima, nanti diprosesnya di otak. Baru dia bereaksi, berulang-ulang, nanti disimpan sebagai memori. Nah, kerja ini butuh zat gizi. Tadi yang dijelaskan oleh Bunda. Banyak sekali zat gizi yang bekerja dalam otak. Makanya kalau makanannya tidak cukup, baik pun ibu gurunya mengajarkan, kalau anaknya anemia, anaknya stunting, dia akan lambat. Jadi sabar. Jangan sampai pula dia kekurangan gizi. Untuk itulah kita jadi tahu nih, kerja otak membutuhkan gizi. Bukan hanya jumlah harus cukup, jenisnya harus beragam, jadwalnya harus tepat. Kalau dia terlambat makan, nanti dia rasa laparnya hilang. Kalau rasa laparnya hilang, itu artinya ada pembongkaran di tubuhnya. Berarti yang udah dibentuk dibongkar lagi. Akhirnya dia jadi kurus. Makanya kalau ada anak, kalau ibu-ibu bilang, anaknya nggak makan tetap aktif. Iya, yang dibongkar di dalam tubuhnya. Kalau dibongkar terus-menerus, akhirnya anak itu kurus, lama-lama nanti dia menjadi tidak bisa belajar dengan baik. Karena itulah, penuhi zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nih, semua ini teman-teman. Kita bahas dengan cepat satu persatu. Kalau dia kurang glukosa, energi itu perlu. Tapi energinya tidak dari gula, kata Bunda Aini. Perlu, kalau dia kurang glukosa, misalnya dia tidak sarapan, maka nanti yang menggerakkan energi di otaknya nggak ada. Butuh berjam-jam nanti membongkar, makanya dia nanti males tiduran. Kemudian dia butuh air juga. Sebentar ya. Kalau ketemu Jikan suruh ke sini ya. Nah, maaf keganggu tadi ada yang ngetok pintu. Jadi perhatikan harus sarapan. Bisa nggak ya guru-guru SD kayak di guru PAUD? Pertama datang sambut anak, senyum, pegang kepala anaknya dari dahi ini, tarik ke ubun-ubun, didoakan, dipeluk. Kenapa? Dia nggak perlu hanya nutrisi gizi, tapi dia perlu nutrisi hati juga. Kebahagiaan itu erat hubungannya dengan kesehatan. Makanya kalau teman-teman lagi nggak bahagia, pusing lah, sakit gigi lah, inilah. Karena itu berhubungan dengan hormonal kebahagiaan. Nah, kalau sudah anaknya disambut dengan bahagia di depan sekolah, ditambah dengan doa, minta kepada Allah, maka pertanyaannya, sudah sarapan, Nak?
Kalau dia belum sarapan, nggak usah dimarahi, dikasih sarapan. Makanya ibu gurunya, orang tuanya diingatkan, sebaiknya tetap bawa bekal. Jadi nanti dikasih sarapan, karena dia ada hubungannya nanti dengan proses pembelajaran. Jadi kasih nutrisi hati dengan pelukan, kasih dengan nutrisi spiritual dengan pegang kepalanya, doakan. Tanya udah makan belum? Kalau belum makan, dikasih kesempatan makan dulu. Tentu yang paling baik antisipasi. Nah, kemudian tadi udah dibilang sama Bunda ini perlu protein. Maka tekniknya apa? Harus beragam. Jadi bilang sama orang tua, Allah menciptakan beragam itu ada maksudnya. Hari ini ikan darat, besok ikan laut. Hari ini ikan bandeng, besok ikan apa lagi. Hari ini ayam, dibikin beragam setiap hari. Karena masing-masing makanan itu memiliki kelebihan protein yang berbeda. Kalau dia nggak pakai protein makannya, jadi hanya pakai energi, nanti otaknya loadingnya lambat. Kenapa? Karena nggak ada neurotransmitter. Nggak ada yang mengangkutnya. Jadi ibu gurunya udah berbusa-busa bicara, udah bikin gerakan segala macam. Yang menggerakkannya tuh nggak ada. Jadi berarti kalau makan protein setiap hari harus ada nabati, ada hewani. Hewaninya diputar-putar. Hari ini ikan bandeng, besok ikan tongkol, besok apa lagi gitu ya teman-teman. Nah, lemak itu perlu. Lemak. Kalau buat kita lemak gak baik, kalau buat anak bagus. Asam lemak esensial diperlukan. Oke, sekarang vitamin. Vitamin itu butuhnya sedikit, makanya disebut mikro. Coba, yang saya taruh di sini vitamin yang terkait dengan kerja otak. Kalau nggak ada vitamin B1, maka tidak bisa diproduksi energi. Padahal itu prekursor dari neurotransmitter. Neurotransmitter itu untuk kerja otak. Vitamin B6 dan B12 itu untuk pembentukan neurotransmitter. Vitamin D itu untuk neurosteroid, interaksi neurotransmitter, produksi protein dalam otak yang berperan pada kemampuan daya ingat, kontrol motorik, termasuk keseimbangan emosi, hubungannya dengan vitamin. Kalau vitamin D-nya kurang, apa yang terjadi? Dia nggak bisa belajar. Vitamin E berfungsi dalam proteksi membran sel. Kesimpulannya apa? Kalau makannya kurang gizi, otaknya nggak bisa kerja. Kalau ini mineral, zat besi. Kalau zat besinya kurang, oksigen telat sampai ke otak. Kalau oksigen telat sampai ke otak, anaknya loading lambat, tiduran di sekolah. Seng semuanya nih, teman-teman bisa lihat. Gitu ya, kesimpulannya, makannya teh kudu lengkap. Mikro, makro, dan jangan makanan yang diolah pabrikan. Tapi diolah oleh ibunya, sebaiknya juga jangan beli, karena kita nggak tahu dimasukin apa. Jangan ngegojek wae gitu ya Bu, ngegofood. Emang kita tahu dimasukin apa sama mereka, kecuali ibu tahu, bapak tahu yang dijual di situ. Nanti kasihan otak anaknya kalau kebanyakan MSG, kebanyakan pengawet. Tuh, yang berikutnya. Ingat, otak berhubungan dengan otot berhubungan dengan otak. Jadi, yanda bunda guru, penilik, pengawas, orang tua, kalau rasa-rasanya susah diajak otak ini berpikir, berhenti dulu kerja, olahraga, senam, pakai gerakan, pakai lagu. Kenapa? Karena nanti neurotransmitternya teraktivasi, gelombang alfanya teraktivasi, otaknya jadi siap belajar. Jadi kalau ngelihat anak udah memble, udah loyo, lemes, jangan dipaksa belajar lagi, ajak ke bawah pohon.
dapat oksigen di bawah pohon, segar, bikin gerakan. Begitu ototnya bergerak, otaknya teraktivasi, baru masuk lagi Bunda. Tapi gerakan otot itu butuh zat gizi. Tadi kenapa kalau lagi sedih, saya belum ngomong itu. Kalau sedih, kecewa, nggak enak hati, keluar, gerak. Karena itu bikin mood kita jadi positif. Kalau moodnya udah positif, dia mau belajar. Tapi kalau nggak ada energi, gimana dia mau bergerak? Itulah sebabnya teman-teman, biar SD pun PAUD itu memang kita pakai teori neuroscience, makanya sebelum masuk kelas ada aktivitas fisik dulu. Kalau di luar negeri, di Jepang malah beberapa waktu itu perlu renang anaknya. Oke. Sementara kalau anak stunting, anak kurang gizi, dia akan cenderung kurang aktif. Kenapa dia jadi kurang aktif? Karena dia mempertahankan energinya. Dipaksa-paksa bergerak juga nggak mau. Jadi ini kayak apa ya? Kayak saling, karena ini, akibatnya belajarnya jadi nggak baik. Jadi menjadi seorang guru itu harus tahu ilmu kedokteran, tahu ilmu gizi, harus jadi ustazah juga, bikin anak damai, aman. Itulah sebabnya mengapa guru itu disebut ibunya profesi dari seluruh profesi. Kita harus bisa baca sikap anak, kita harus bisa membuat dia bahagia, kita harus tahu ilmu neuroscience. Gajinya seetik, dibanyakin sama Allah nanti pahalanya. Makanya, terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Karena itu. Jadi nggak cuman pokoknya selesai materinya. Nggak gitu. Untuk apa materinya selesai? Tapi knowledge aja. Banyak orang sekarang punya knowledge tapi nggak jadi perilaku. Tahu lampu merah itu dilarang, tapi cuma knowledge aja. Itu ada hubungannya dengan pendidikan yang tidak membahagiakan. Bisa baca, tapi bacanya bukan advance reading. Kalau advance reading tuh orang yang baca berubah dia, ngikut apa yang disarankan di buku itu. Critical thinking-nya juga baik. Nah, kalau ada anak stunting, dia akan lebih rendah kemampuannya dibanding yang tidak stunting. Jadi kalau ketemu anak-anak pendek, ibu guru SD sadar, oh anak ini lebih lambat ya, sabar ya aku ya ngadapinnya gitu. Oke, karena itulah kita perlu stop stunting. Sebenarnya kalau stop stunting itu anak yang di bawah 5 tahun. Tapi kalau untuk ini, bekal lah buat kita. Sekaligus bekal untuk memberikan bekal kepada yang lebih muda. Ternyata stunting itu ada di orang kaya, ada di orang menengah, ada di orang miskin. Memang paling banyak di orang miskin. Tapi orang kaya juga. Itu yang saya bilang tadi. Bukan berarti kaya kemudian tidak ini. Nah Bu, berdasarkan penelitian, semakin muda usia ibu hamil, semakin beresiko stunting. Makanya cegah kawin anak. Nih penelitiannya ya. Gitu. Nah ternyata penyebab masalah gizi, maksudnya gini, stunting ini disebabkan masalah gizi awalnya. Tadi Bunda ini juga bilang remaja putri kurang gizi, balita kurang gizi, nanti masuk SD dia sudah jadi stunting deh. Waktu ibu hamil dia anemia. Ini kisah, ini angka-angka yang ada di Indonesia. Jadi potensi stunting itu di Indonesia emang besar. Mulai dari remaja, ibu hamil, lahir berat badan lahir rendah, di balita nggak dapat ASI, nggak dapat imunisasi lengkap. Kena diare pula. Kenapa? Karena infeksi itu menyebabkan stunting. Nah, ini dia. Sehingga perlu pengasuhan yang tepat. Makan yang cukup tapi anaknya kurang bersih. Yang makan nanti adalah bakteri.
TBC, dan lain sebagainya. Jadi, tidak hanya makan yang diperhatikan, tapi juga kebersihan, higienitas, juga hatinya, nutrisi hati, makanya pengasuhannya harus diperhatikan. Kalau gitu yuk kita stop stunting bersama-sama yuk. Apa yang kita lakukan yuk ibu-ibu? Pertama, memang kalau di SD dia udah stunting. Udah nggak bisa. Tinggi itu kan memang masih akan bertambah, tapi dia sudah mengalami waktu di usia balita. Kan pembentukan otak di usia balita itu sampai 90%. Berarti kalau udah nerima anak stunting di SD kita, atau ada orang tua nerima di SD, kita cari cara belajarnya lebih banyak dari anak-anak yang tidak stunting. Bikin dia senang belajar, sehingga nanti dia bisa mengejar. Bukan Allah itu tidak mau ngasih kesempatan, tapi karena kita udah lalai, jadi dia terlambat, jadi dia perlu. Jadi kalau sudah terlanjur stunting, kita udah nggak bisa mengejar yang ke belakang, otaknya sudah terbentuk, tapi kita bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang sehingga dia semangat. Makanya kita lihat ada orang-orang yang pendek, tapi dia juga sukses karena dia belajar lebih banyak. Berarti pantau juga tumbuh kembang. Tiap bulan ditimbang, yuk lihat berat badannya. Jangan sampai udah stunting di waktu 5 tahun ke bawah, masuk SD kekurangan gizi pula. Nanti otaknya nggak bisa belajar. Masa depan Indonesia di 2045 tergantung anak-anak hari ini. Ajarkan mereka, tadi udah benar Bu Unda Aini bilang, ajarkan mereka tentang bahan makanan, ajarkan mereka bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan, bagaimana gizi seimbang, stimulasinya, tapi jangan lupa kebahagiaan itu kunci kesehatan. Jadi jangan bikin anaknya stres. Udah jelas anaknya stunting, lambat daya tangkapnya seperti penelitian tadi. Ditambah pula dimarah-marahi. Akhirnya apa? Enggak, tambah susah hidup anak stunting. Jadi artinya apa? Sabar. Ibu guru, orang tua penuh kesabaran. Yakin anak ini meskipun sudah terjadi stunting dulu, dengan sungguh-sungguh dia bisa otaknya belajar lebih banyak, lebih baik. Karena itulah kita cegah nih stunting untuk yang berikutnya, jangan kena stunting. Anak-anak yang sekarang diajari gizi yang baik sehingga nanti dia jadi remaja yang sehat. Begitu hamil nanti dijaga gizinya, begitu lahirnya normal. Emang beda lahir normal dengan enggak? Iya beda. Makanya guru SD juga nanya sama orang tua, ini lahir normal atau enggak Bu? Dulu waktu ibu hamil sempat ada yang bikin ibu sedih enggak? Itu mempengaruhi anaknya. Oke, kemudian disusui. Dijaga jangan sampai infeksi, karena kalau infeksi makanannya dimakan sama cacing, makanannya dimakan sama bakteri. Nah, ini udah banyak dijelaskan oleh Bunda Aini. Yang saya tambahkan, jangan lupa olahraga itu mencerdaskan otot, otak. Jadi kurang belajarnya, tapi otaknya jadi cerdas. Maka bergeraklah ke bawah pohon, ajak anaknya. Pokoknya lihat wajahnya. Kalau udah mengkeret keningnya, ngapain dipaksain sesuatu yang dia udah nggak bisa terima? Mendingan kita ajak keluar. Begitu dia beraktivitas fisik, teraktivasi neurotransmitternya, dia bisa belajar. Nah, ini yang penting nih, yang gampang dilakukan. Memastikan jumlah jam tidurnya cukup. Nih, di sini ya Bu, umur anak SD itu biasanya berapa umurnya? Nih, lihat di sini nanti. Misalnya umur 7 sampai 9. Berapa jam? Di sini ada 6 jam. Di sini Ibu bisa lihat nanti ya. Nanti bisa dibaca, materi diberikan. Tapi bukan hanya jumlah jam tidur, waktu tidur diperhatikan. Kalau lewat dari jam, harusnya jam 9 malam.
Kalau lewat dari jam 10 malam, nanti yang terjadi memori untuk menyimpan pelajaran hari siangnya nggak bisa diproses di otaknya. Jadi tidur itu bikin anak cerdas. Tidurnya jangan lupa digelapin supaya produksi melatonin ini sesuai dengan sunnah Nabi. Dan ingat, waktu tidur itu, tidur yang lelap, yang berkualitas, dia akan menambah setengah inci. Makanya anak yang tidurnya cukup, makannya baik, dia bahagia, maka dia akan bertambah tingginya. Jangan lupa minum, rumusnya apa? Minum itu sebelum haus. Kalau lapar memang, kalau makan setelah lapar, kalau minum sebelum haus. Caranya gimana? Setiap jam minum. Kalau dia kurang minum, nah itu yang bikin seperti yang terlihat ini. Tubuhnya lesu, nggak mau dia. Nih tadi ya, otot otak. Jadi olahraga. Nah, selain itu, untuk dia tambah tinggi, kan ini stunting. Tulang itu butuh kalsium, tapi kalsium bisa diserap tubuh jika ada vitamin D. Provitamin D-nya itu ada di matahari. Orang luar negeri itu aja iri sama kita. Ada matahari sepanjang tahun. Jadi, berjemur 15 menit. Di luar, dimakan makanan sumber vitamin. Ikan teri itu bagus. Nggak harus minum susu. Dulu itu bilang Pasiar 5 sempurna, iya sekarang orang bisa susu itu digantikan dengan yang lain. Cuman kenapa susu tetap kita sarankan? Karena di susu itu banyak kalsium, fosfor, dan protein. Tapi nggak minum susu, misalnya anaknya nggak mau minum susu, ya nggak kiamat dunianya bun, bisa makan sumber kalsium yang lain. Ingat, 3 kali makan utama, selingannya 2 kali di jam yang tepat. Kalau jamnya terlambat, nanti akhirnya dia kenyang, nggak mau makan. Gitu ya. Ingat, jumlah, jenis, jadwal. Jumlahnya harus cukup. Jenisnya beragam. Jadwalnya harus tepat. Kalau enggak nanti akibatnya cadangan. Diselingi tanya jawab dulu Bu Yuniar. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih membersamai kita Bunda PAUD Kota Tangerang. Terima kasih Ibu. Kita sambil menunggu Bunda Neti, mari kita selingi dengan tanya jawab terlebih dahulu. Dipersilahkan yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh 2 pemateri kita, Bunda PAUD Kota Tangerang dan Bunda Neti, itu dapat menjadi acuan buat kita dalam menangani anak-anak di sekitar kita yang stunting. Seperti yang dikatakan tadi Bunda Neti, kita harus mengenali siswa-siswi kita, mengenali putra-putri kita ketika memiliki gejala stunting, maka kita harus memiliki satu strategi untuk menghadapinya. Selanjutnya, marilah bersama-sama, karena tidak ada lagi yang bertanya, semoga paparan tadi sudah menjadi tambahan ilmu, pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya, sambutan Ibu Sulastri, pengawas SMP, masih ada 1 ya, kita masih beri 1. Silakan Ibu Sulastri. Tidak terdengar suaranya. Ya. Terima kasih Bu Ali Yuniar. Tadi saya sempat mendengar ya bahwa kita orang tua harus memberikan makanan kepada anak kita buatan sendiri, gitu kan? Ya. Tidak yang siap saji. Nah, mungkin ini sharing mungkin ya Bu Ali Yuniar dan dengan Ibu siapa tadi Ibu Neti ya, dan yang lainnya. Nah, kendalanya masalahnya di kantin sekolah kita itu ya Bu ya, kan masih banyak nih yang menyajikan mie instan siap saji. Nah, kira-kira bagaimana nih solusinya untuk kita para guru untuk memberikan pengarahan kepada pegawai kantin supaya tidak menyiapkan makanan mie instan ya, misalnya mie instan, dan masih juga banyak sih makanan instan lain ya yang dijual di kantin. Mungkin solusi cara memberitahu ke
pegawai kantinnya itu sehingga mereka tidak merasa apa ya, dia paham sehingga dia mau mengganti makanannya. Seperti itu ya mungkin Ibu Ali Yuniar, terima kasih. Terima kasih. Ada Bunda PAUD Kota Tangerang. Bu Neti masih ada? Halo? Kalau gitu dipersilakan Ibu Bunda PAUD. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya baru dari toilet, yang saya dengar adalah penjual mie instan di sekolah. Gimana cara bekerja sama dengan penjual kantin sekolah agar bisa menjual makanan sehat gitu ya Bu ya? Iya benar. Betul ya. Jadi gini, mie instan ini memang punya daya tarik yang sangat luar biasa. Anak saya, ini pengalaman anak saya memang kalau udah ngeliat mie instan, makanan yang bekal yang saya bawa pun bisa ditukar sama temannya hanya dengan 1 sendok mie instan. Nah, ini pembelajaran kita. Kalau ibu pengawas SMP, Bu ya? Iya Ya, benar. punten. Kalau ibu pengawas SMP atau guru SMP, ibu punya kekuatan untuk mengatur kantin sekolah. Tentunya dengan baik ya Bu ya, memberikan penjelasan bahwa mie instan boleh, tapi memang ada waktunya. Tidak setiap hari kita bisa mengkonsumsi mie instan. Atau kita kasih alternatif jualan mie, tapi mie sehat. Mie biasa, mie telur, diolah pakai telur ayam, pakai sayur, jadi ada proteinnya. Kan kalau mie itu karbohidrat ya, mungkin dia bisa tambah sayuran, tambah protein. Jadi bagaimana makanan sehat ini semenarik Indomie tapi sehat. Nah, Ibu bisa edukasi yang dagang, yang jualan. Tentunya kita beri edukasi dengan contoh ya Bu. Sini Bu, saya ajarin bikin mie goreng yang enak gimana gitu. Jadi Ibu punya kekuasaan di sekolah untuk mengatur dengan tegas makanan apa aja yang boleh dijual di sekolah. Begitupun guru punya kekuasaan terhadap muridnya untuk memberikan jajanan yang sehat. Jadi kalau anak murid protes ya Ibu guru punya aturan yang tegas, dan begitupun orang tua juga harus mempunyai aturan yang tegas. Di rumah saya Indomie banyak Bu, berdus-dus, tapi kalau saya bilang tidak, anak saya nggak berani makan. Nah begitupun kita ya Bu, kita memang punya sekolah, kita punya kantin, kita yang mengatur mana apa saja yang boleh dijual di kantin sekolah kita, seperti itu. Jadi gini Bu, Ibu nih kan Ibu guru ya. Ibu guru tuh punya apa ya, menjadi idola di sekolah, dan kalau ibu guru punya kekuasaan gimana mengatur, bisa mengatur. Jadi kalau kita kan guru kan kayak orang tua ya Bu, mendekat sama. Baik, terima gitu. kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Sulastri, terima kasih Bunda PAUD. Silakan yang lain, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Ibu Susilowati, silakan. Mungkin cukup 3 pertanyaan saja, hubungan dengan waktu sudah menunjukkan pukul 5:23 menit. Silakan Ibu Susilowati. Susilowati, tidak ada. Ibu Warsi, kita lanjut saja Ibu Warsi. Ya, terima kasih Bu Yuniar. Pertanyaan saya tadi, kalau saya tidak salah dengar ya, ada bahwa jadwal tidur anak itu berpengaruh pada stunting itu atau pada pertumbuhannya gitu. Nah, saya melihat itu ada anak itu yang tidurnya larut malam, Bu. Jadi usia 4 tahun itu tidurnya itu jam 12 gitu, suka saya tahu ya, saya dengar gitu. Nah, saya orang tuanya, anak seusia ini harusnya tidur jam 8 sore itu sudah tidur gitu ya. Tapi katanya dia nggak bisa karena sudah terbiasa. Nah, ini tekniknya gimana Bu, biar anak itu bisa dengan jadwal yang sesuai untuk anak-anak usia 4 tahun. Terima kasih. Jadi ini Bu Warsi ya Bu. Ya jadi punten Bu. Saya nih punya beberapa pengalaman sama anak-anak yang tidurnya larut malam. Pertama, ini adalah pembiasaan dari orang tua.
Anaknya disuruh tidur, tapi orang tuanya begadang di ruang tamu bersama teman-temannya. Anaknya nggak akan tidur karena dia melihat orang tuanya belum tidur, mungkin berisik, mungkin pengen ikut-ikutan ngobrol, namanya juga anak-anak. Pembiasaan itu adalah dari orang tua. Kalau mau dibenerin ya dari orang tuanya, anaknya baru bisa mengikuti. Yang kedua adalah gini, jadi diatur pola tidurnya. Ada anak yang tidurnya malam karena terbiasa tidur siangnya sore. Ada anak yang tidurnya tuh jam 5 sore, bangun jam 8. Jadi dia tidur kembali jam 12, seperti itu. Nah, itu polanya yang dirubah, Bu. Anak saya rewel kalau polanya dirubah, ya nggak bisa gitu, Ibu, karena pola tidur itu nggak boleh berkurang. Jadi anak itu ada jam tidurnya, Bu, disesuaikan oleh umurnya. Jangan sampai perkembangan otaknya terganggu karena memang tidurnya istirahatnya kurang. Jadi kita harus mengatur, oh jam tidurnya harusnya siang, kita ubah jam 1 sampai jam 3. Jadi mulai jam 8 dia sudah mulai mengantuk. Dan itu perubahan itu memang harus dengan tangisan, dengan cranky yang rewel, guling-guling, nangis-nangis. Tapi kita sebagai orang tua ya harus konsisten seperti itu. Jadi mau nangis kayak apapun kita usahakan matiin lampunya, tutup pintu kamar, pura-pura tidur. Jadi orang tua nih kita tidur aja, dia mau ngoceh apa, mau apa, didemin. Yang penting ada orang tuanya, si anak di dalam ruangan, matiin, kunciin kamarnya. Tapi ada kita ya Bu, jadi mereka merasa aman ya, ada orang tuanya. Seperti itu. Dan yang paling sering saya lihat adalah kondisi orang tuanya. Jadi ke anak yang terbiasa bergadang itu karena orang tuanya yang bergadang, seperti itu. Jadi kalau mau dibenerin, ya benerin orang tuanya dulu. Begitu. Dan saya pantau anak-anak yang bergadang itu berat badannya kurus biasanya ya. Maksudnya enggak ya kurus gitu Bu. Karena mungkin energi malam tuh terkuras ya. Saya nggak ngerti, cuman yang saya lihat anak-anak yang bergadang itu badannya kecil. Begitu. Gimana Bu Asih? Di unmute Bu. Ininya. Di unmute. Terima kasih Bunda, luar biasa sekali. Bukan hanya teori ya, praktek juga mungkin sudah Bunda lakukan, sehingga mungkin sangat paham sekali stunting dan cara pencegahannya. Baik, 2 pertanyaan sudah cukup karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:27. Kita lanjutkan pada masih ada 1 pertanyaan. Bagaimana Bu Helmi? Cukup saja? Ya, cukup Bu Yun. Terima kasih. Ya, baik, kita cukupkan saja. Kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus penutup parenting online pencegahan stunting pada anak untuk Indonesia Emas 2045 yang akan disampaikan oleh Wali Kota Tangerang kepada yang terhormat Bapak Haji Arif Erwismansyah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga Bapak Ibu Bunda Asuh Parenting, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan parenting online dalam rangka pencegahan stunting pada anak untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tak lupa salawat beserta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan kita semua tentunya sampai akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita tahu bahwasanya kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi siswa di sekolah dasar merupakan proses dan tahapan penting yang harus dilalui dengan baik dan benar dalam upaya menggapai cita-cita besar kita, yaitu terwujudnya Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui parenting yang yaitu bagaimana pola dalam membimbing, mendukung, dan merawat anak-anak dalam segala aspek perkembangan pada anak, yaitu dengan memfokuskan pada komunikasi terbuka, disiplin positif, dan pengembangan hubungan yang sehat guna membentuk fondasi yang kuat bagi pertumbuhan anak.
Oleh karena itu, melalui kegiatan parenting online dengan fokus pada pencegahan stunting pada anak menjadi salah satu elemen penting dalam upaya mencetak generasi masa depan yang unggul. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pencegahan stunting adalah upaya mencegah pertumbuhan fisik dan kognitif yang terhambat pada anak-anak, yang dapat berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka di masa depan. Di mana pencegahan stunting pada anak adalah fondasi penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan fokus pada pertumbuhan optimal anak-anak sehingga kita dapat membentuk masa depan yang kuat dan berdaya, kegiatan ini tidak hanya tentang pembelajaran akademis semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari visi besar kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk mencapainya tentu perlu kita pastikan setiap anak itu harus memiliki akses terbaik terhadap gizi yang cukup, perawatan kesehatan, hingga pendidikan yang berkualitas. Seperti program yang telah dicanangkan oleh Pemkot Tangerang, yaitu Tata Laksana Gizi Buruk Agar Segera Pulih atau Laksaguri, yang bekerja sama dengan dokter spesialis anak bagi balita yang membutuhkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit, pelayanan kesehatan door-to-door melalui cagar jasa, dan pelayanan lainnya. Kemudian untuk pendidikan melalui program Tangerang Cerdas dengan memberikan pendidikan gratis tak hanya di negeri tapi juga di sekolah swasta. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, adapun melalui kegiatan ini kita dapat pengetahuan dan pemahaman kepada para orang tua tentunya menjadi penting akan pentingnya nutrisi, perawatan, dan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Dengan menjaga kesehatan dan perkembangan optimal anak-anak, diharapkan dapat membentuk generasi yang cerdas, sehat, dan berpotensi menjadi tulang punggung bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini dan berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan anak-anak kita di Kota Tangerang. Mohon maaf saya tidak bisa bergabung secara langsung karena sedang mengikuti kegiatan pendidikan di luar kota. Terima kasih atas semua partisipasi dan juga para narasumber yang telah berkenan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mencegah stunting pada anak-anak kita, khususnya anak-anak Kota Tangerang. Semoga segala upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan, rahmat, ridho, dan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, tetap semangat dan bangga menjadi bagian dari Kota Tangerang. Tangerang, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang, ayo. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Dengan selesainya sambutan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita, berarti selesai sudah acara parenting online sore hari ini. Terima kasih Bapak Wali Kota Tangerang, terima kasih Bunda PAUD, terima kasih Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, jajaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bapak Ibu pengawas, penilik sekota Tangerang, kepala sekolah sekota Tangerang, Bapak Ibu guru dan orang tua siswa. Mudah-mudahan materi pada hari ini akan menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman kita sehingga kita lebih sabar, lebih memahami untuk menghadapi anak-anak kita yang stunting yang berada di sekitar kita. Saya Yuniar Adi, maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam mendampingi pada sore hari ini. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.